Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syukri dari Komunitas para Pendukung Mikrokontroller. Di sini saya akan menjelaskan dan juga mendemonstrasikan pada percobaan modul 4 untuk proyek saya itu dengan judul Smart Drainage System pada daerah rawan longsor di daerah Batu Busuk dengan kondisi curah hujan yang tinggi. Nah, di sini kita menggunakan 2 sensor di mana sensor pertama itu ada sensor rain di mana sensor rain ini dia akan mendeteksi curah hujan. Kemudian di sini kita menggunakan sensor soil di sini dia akan membaca kelembapan tanah. Kemudian di sini kita juga menggunakan sensor getaran di mana sensor getaran ini untuk mendeteksi getaran dari tanah itu ketika ada longsor. Kemudian di sini kita menggunakan 3 buah outputan yang pertama itu kita menggunakan LCD di mana di LCD ini nanti dia dapat menampilkan berapa persenan dari kondisi hujan maupun tanah dan juga getaran itu terbaca. Nanti ditampilkan nilainya presentasi itu, kemudian juga mengindikasikan statusnya. Jadi bisa kita lihat kondisi untuk saat sekarang itu aman. Nah, kemudian di sini kita menggunakan laser. Laser ini sebagai indikasi untuk screening. Kemudian di sini kita menggunakan lampu rotator untuk kondisi waspada dan juga bahaya dalam kondisi jarak jauh untuk visualisasinya. Oke, selanjutnya untuk prinsip kerja sendiri dan juga kondisinya, di mana di sini itu terdapat 3 buah kondisi. Yaitu kondisi pertama itu kondisi aman, kemudian ada kondisi waspada, kemudian ada kondisi bahaya. Nah, untuk kondisi aman itu sendiri di mana kondisinya itu ketika tidak ada getaran, kemudian kelembapan tanahnya itu di bawah thresholdnya, di mana thresholdnya itu kita set di 54%. Kemudian untuk range sensornya itu juga berada di bawah thresholdnya. Jadi ketika kondisi getaran tidak terdeteksi, kemudian curah hujannya juga di bawah thresholdnya, sensornya juga di bawah thresholdnya, maka kondisi itu aman. Nah, kemudian kapan dia kondisinya itu waspada? Kondisi waspadanya itu ketika kondisi getarannya itu tidak terdeteksi, kemudian curah hujannya itu melewati thresholdnya, yaitu thresholdnya itu sebesar 70%-an, kemudian juga melewati threshold dari si soilnya itu 54% di atas 54%, maka dia akan mengindikasikan kondisi itu waspada. Nah, kemudian ketika kondisi rainnya itu di atas threshold, kemudian soilnya itu juga di atas threshold dan mendeteksi getaran sebanyak 20 kali dalam rentang waktu 3 detikan, maka dia akan mengindikasikan kondisinya itu bahaya. Nah, di sini dapat kita simulasikan biasanya untuk demonstrasi ini kita sudah set di programnya itu kondisi untuk thresholdnya itu yang tanah itu di 20%, kemudian di airnya itu atau curah hujan itu di 20%. Nah, di sini bisa kita simulasikan untuk curah hujannya itu kita simulasikan di sini Jadi kondisi hujannya itu di atas thresholdnya atau di atas 20 yang kita set di programnya itu, maka dia akan mengindikasikan misalnya yaitu waspada. Nah, kemudian ketika kondisi 2 itu sudah terpenuhi dan ditambah lagi ada getaran maka dia akan mengindikasikan bahaya atau adanya longsor. Nah, oke. Begitu untuk prinsip kerjanya dan juga kondisinya. Kemudian untuk tambahan lagi penjelasannya. Di sini kita menggunakan baterai Li-ion, di mana baterai Li-ion itu dengan spek 2S 2P. Jadi 2S itu dia dilistrikan 2 baterai, kemudian 2P itu dia diperawatkan 2 baterai. 2S berarti dia 74 volt dengan kapasitas itu 6000 mAh. Nah, di sini kita juga menggunakan konektor X60 untuk menghubungkan antara baterai dan juga komponen buck converter. Nah, apa fungsi buck converter? Nah, buck converter itu sendiri dia berfungsi untuk menurunkan tegangan dari baterainya. Jadi si sistemnya itu dia membutuhkan tegangan 5 volt, maka dari itu kita menurunkan tegangan itu yang awalnya dari 7,4 volt menjadi 5 volt ke STM 32-nya. Nah, kemudian 5 voltnya itu langsung kita supply ke bagian board STM 32-nya itu. Nah, untuk si sensornya sendiri yaitu kita supply dengan tegangan 3,3 volt untuk mengirimkan sinyal dari si sensornya. Untuk sensornya ini yang vibrator itu dia sensor digital, kemudian sensor rain ini dia sensor analog, kemudian sensor soil itu dia sensor analog. Nah, di sini kita menggunakan tegangan 3,3 volt karena untuk inputan dari PO SN32 itu dia di rentang 3 volt.
Kemudian kita menggunakan LCD I2C ya, 16x2 ya. Kemudian kolam itu ada 16 dan bassnya itu ada 2, dan menggunakan I2C. Nah, suatu kelasnya itu menggunakan I2C itu untuk memangkas dari pin dari si LCD itu, yang awalnya dari 6 pin menjadi 2 pin, dan menggunakan pin CL dan STK. Di sini rangkaiannya kami juga menggunakan PCB ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkaian simulasi pada Proteus ya, untuk tugas besar dari Praktikum Microcontroller ya, modul 4. Di sini ya, judul dari tugas besar saya yaitu Smart Light Warning System pada daerah longsor dan busuk untuk deteksi dini longsor pada kondisi curah hujan yang tinggi. Nah, di sini dapat kita lihat ya, saya menggunakan 3 buah inputan sensor ya, di mana di sini saya menggunakan sensor vibrator ya, di mana fungsi sensor ini yaitu untuk mendeteksi getaran atau tanah longsor. Kemudian di sini ada sensor soil ya, di mana sensor ini digunakan untuk mendeteksi kelembapan dari tanah. Kemudian di sini ada sensor rain ya, di mana sensor ini fungsinya untuk mendeteksi curah hujan. Nah, kemudian di sini saya menggunakan 3 buah outputan ya, di mana output yang pertama itu ada berupa LCD 16x2 ya, di mana nantinya LCD ini akan menampilkan status ya, kemudian juga menampilkan persentase dari nilai yang dihasilkan oleh sensor. Kemudian di sini saya menggunakan outputan berupa buzzer ya, kemudian berupa lampu rotator. Nah, oke. Jadi saya akan menjelaskan ya bekerja dari rangkaian ini ya. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya untuk kondisi-kondisi yang ada. Yang pertama itu ada kondisi aman ya, dimana kondisinya itu ketika tidak adanya getaran, kemudian kondisi soilnya itu di bawah batas atau di bawah thresholdnya ya, dimana threshold dari tanah itu sendiri di 55%, kemudian sensor getaran, sensor rainnya itu dalam kondisi di bawah 60%. Nah, itu maka kondisi udah aman. Nah, kapan waktunya itu kondisinya itu waspada ya, waspada. Nah, itu ketika kondisinya itu vibrator yang tidak mendeteksi getaran, dan kemudian kondisi hujannya itu besar dari thresholdnya atau dia 60% ya, kita bikin di sini. Kemudian untuk si soilnya itu ya, atau tanahnya itu kelembapannya itu di atas 55% ya, itu dia akan mengindikasikan kondisi waspada. Kemudian untuk kondisi bahaya ya, dia masih sama kondisi waspada tadi, cuman ditambahkan terdapat berupa getaran ya. Getaran ini mengindikasi maksudnya adanya longsor. Nah, makanya dia akan memberitahu adanya bahaya. Nah, ketika kondisi bahaya ini ya, maka lampu rotator dan juga alarm ya atau sirene di sini dia akan berbunyi atau aktif. Nah, lampu rotator ini juga akan aktif ya ketika kondisi waspada. Dan untuk alarm atau sirene ini dia akan aktif dalam kondisi bahaya aja. Nah, kemudian di sini dapat kita simulasikan ya, dimana untuk kondisi kita akan mensimulasikan ya untuk kondisi waspada ya, kita akan bikin untuk threshold dari untuk nilai dari si sensor rainnya itu melebihi thresholdnya ya, di atas 60. Kita coba. Nah, ini sudah di atas 60 ya, melebihi threshold dari si rainnya. Kemudian untuk soil ya, unsur soil itu kita bikin nilainya di atas thresholdnya ya, dimana thresholdnya itu di 55%. Kita akan bikin di atas nilai 55% ya, menaikkan. Jadi dalam artian kita naikkan itu kondisi tanahnya itu basah ya, lembab.
Nah, ini kondisinya sudah di atas 55% atau di atas thresholdnya dari si sensor soil. Maka dia akan mengindikasikan kondisi waspada. Dan ini kondisinya itu ketika tidak mendeteksi getaran gede. Nah, ketika dia ditambahkan getaran ya, kalau di sini kan getarannya itu dalam 10 getaran dalam 5 detik ya, untuk kondisi nyatanya mungkin kita bisa bikin seperti itu. Cuman untuk kondisi simulasinya itu sendiri ya, karena pada simulasi itu terdapat delay yang sangat signifikan ya, maka di sini kita setting di programnya ya, untuk limit dari vibration itu ya sebanyak 2 kali dalam waktu 5 detik. Jadi cukup 2 kali trigger aja dari sensor vibratornya, maka dia akan memberikan indikasi bahaya di sini. Contohkan getaran pertama. Nah, ini outputnya ya, masih delay. Kemudian getaran yang kedua ya, kita lihat. Kemudian kita berikan getaran yang ketiga ya, untuk terakhirnya. Nah, dia akan mengindikasikan kondisi bahaya dan buzzernya aktif. Nah, lampu rotatornya juga aktif. Oke, sekian penjelasan dari simulasi rangkaian video saya. Terima kasih.